Anda menyaksikan Dialog Prime bersama saya, Maria Aneka. Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Permintaan maaf diberikan usai Jokowi menerima Rismon di rumahnya 12 Maret 2026. Jokowi pun sebut pertemuannya dengan Rismon berlangsung biasa saja. Sementara soal permohonan restoratif justice Rismon, Jokowi menyerahkan ke kuasa hukumnya. Datang Pak Rismon Sianipar ke sini, ke kediaman saya, dan saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar, dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Boleh digambarkan Pak, kemarin suasananya seperti apa pada saat Pak Rismon datang, suasananya? Ya biasa aja. Nyantai ya Pak? Acaranya biasa. Rismon Sianipar, salah seorang tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi, menundukkan kepala dan memohon maaf ke Presiden ke-7 Indonesia itu demi mendapat restorative justice. Apakah restorative justice merupakan solusi elegan atau sekedar jalan pintas hukum? Kita akan bahas bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri periode 2008 hingga 2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Pak Susno, seperti apa permintaan maaf ini memberikan dampak pada status tersangka Rismon Sianipar? Baik, Mbak Aneke ya, selamat sore juga pada pemirsa. Ya, jadi kita bahas tentang restoratif justice, kita singkat saja RJ. RJ di dalam hukum acara pidana Indonesia yang baru ya, KUHP tahun yang sudah berlaku sejak awal 2023 ini memang diatur dan dikenal itu. Dan itu adalah salah satu bentuk daripada penyelesaian perkara yang diatur oleh hukum, artinya yang sesuai dengan hukum, yaitu prosesnya sebagaimana diatur dalam KUHP, mengadakan minta maaf dan dimaafkan, kemudian pidananya sesuai dengan ancaman hukum yang maksimal berapa dan seterusnya, kemudian bisa dilakukan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, dan bahkan tingkat di persidangan gitu. Itu bisa dilakukan. Itu artinya secara hukum itu bisa dibenarkan untuk perkara ini. Nah, mungkin karena ini tersangkanya bukan satu, bukan dua, gitu kan, tiga ya, cukup banyak ya. 2 orang sudah melakukan restoratif justice sebelumnya, yaitu Pak Egy Sujana sama DHL ya. Terus sekarang nyusul satu lagi Pak Rismon gitu. Dan tadi kita dengar Pak Jokowi menerima dan menyerahkan kepada pengacara. Pengacaranya tentunya memproses lebih lanjut kepada penyidik di Polda Metro Jaya. Tapi saya yakin bahwa ini tuntas secara hukum gitu. Nah, tinggal sisa 2 lagi. 2 lagi ini ingin lanjut dia karena yakin gitu dengan apa yang diyakininya gitu, apa yang disaksikannya, dan apa yang dikatakannya gitu. Nah, ini jalan perkaranya. Nah, timbul pertanyaan mungkin, apakah dengan adanya sekian tersangka mengadakan restoratif justice, sedangkan yang 2 tidak, apakah perkara ini, artinya apa yang disangkakan yang awal dari perkara ini tentang fitnah, tentang penyebaran nama, pencemaran nama baik, tentang undang-undang ITE, itu terbukti apa tidak dilakukan oleh tersangka. Nah, yang bisa mengatakan bahwa peristiwa pencemaran nama baik, kemudian palsu atau tidak ijazah dan sebagainya, itu tidak dibuktikan di dalam restoratif justice ini. Pembuktiannya di pengadilan gitu. Baik, artinya bagaimana dengan nasib pembuktian kasus ini sendiri, Pak Susno? Karena kalau kita berkaca terhadap awal dari kasus ini kan sebenarnya menyangkut sejarah bangsa sehingga harus dibuktikan kebenarannya.
Kasus ini kan masih jalan karena masih ada tersangka ya. Nah, tentang apakah misalnya Pak Rismon yang terakhir ya, Rismon Sianipar mencabut perkataannya, kemudian mengatakan bahwa buku yang ditulis itu tidak benar dan sebagainya, itu kan versinya dia. Demikian juga untuk dua tersangka yang terdahulu. Nah, tentang persoalan pencemaran nama baik bagi dua tersangka yang ada, ini masih ada dua problem pokok ya bagi dua tersangka ini, yaitu satu Pak Roy Suryo, satu Ibu Tipa ya, Dokter Tipa. Ini masih ada dua yang menggantung. Duanya apa? Pada tingkat penyidikan terbukti apa tidak gitu. Kalau terbukti kemudian dilimpahkan ke jaksa penuntut umumnya sependapat tidak dengan pembuktian penyidik. Kalau sependapat, jaksa melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk disidangkan ya. Kemudian yang bisa menyatakan terbukti apa tidak perkara ini tidak tergantung dengan restoratif justice yang dilakukan oleh tersangka 3 orang yang sudah mengadakan RJ ini, karena ini bukan menyangkut pembuktian, dia menyangkut permintaan maaf gitu kan. Nah, pembuktian tentang terbukti apa tidak pencemaran nama baik, terbukti apa tidak undang-undang ITE yang dilakukan termasuk fitnah dan sebagainya, itu di pengadilan. Nah, untuk membuktikan di pengadilan, tentunya beberapa pakar, beberapa ahli dan sebagainya berpendapat bahwa ini harus dibuktikan dulu bahwa ijazah itu asli apa palsu. Nah, pembuktiannya nanti di pengadilan. Nah, karena apa? Tanpa membuktikan ijazah itu asli apa palsu, maka sulit untuk menerapkan pasal pencemaran nama baik. Sebabnya pencemaran nama baik itu sangat tergantung, sangat terkait kepada asli apa tidaknya ijazah itu. Jadi soal ijazah palsu atau asli itu bukan selesai dengan retroaktif ya. Baik, artinya kalau memang ternyata ada yang bisa membuktikan terkait kebenaran ijazah palsu tersebut, bagaimana dengan nasib si RJ ini untuk respon Sianipar? Mereka udah selesai gitu, karena mereka udah saling maafkan dan oleh undang-undang diizinkan gitu. Tidak dituntut lagi pencemaran nama baik. Nah, sekarang dibuktikan dulu di pengadilan. Untuk sampai ke pengadilan masih ada dua pintu lagi, pintu penyidikan. Penyidik bisa nggak membuktikan bahwa betul-betul telah terjadi pencemaran nama baik, betul-betul telah terjadi pelanggaran undang-undang ITE gitu. Nah, kalau itu penyidik bisa membuktikan, masuk ke pintu penuntut umum. Penuntut umum harus mempelajari apa yang disampaikan oleh penyidik betul nggak terbukti di tingkat penyidikan telah memenuhi syarat bahwa perkara ini betul pencemaran nama baik, betul fitnah, betul melanggar undang-undang ITE yang disangkakan. Kalau itu semua tidak terbukti, gitu, jaksa tidak yakin, maka jaksa penuntut umum mengembalikan kepada penyidik. Dan saya yakin ini kembalinya sudah bolak-balik perkara ini dari penuntut kembali ke penyidik, penuntut lagi, kembali lagi. Berarti Polri belum bisa membuktikan, meyakinkan jaksa melengkapi alat bukti yang diminta oleh kejaksaan. Nah, seandainya jaksa pun sudah yakin bahwa apa yang dibuat oleh hasil penyidikan itu sudah cukup bukti bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan itu cukup bukti, maka akan dilimpahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah dibuktikan apakah terbukti dugaan perkara yang disangkakan atau yang dituntutkan oleh jaksa, yaitu pencemaran nama baik, fitnah, undang-undang ITE, dan sebagainya. Nah, ini tentunya akan dipersoalkan nantinya sampai di level pengadilan, tetap kembali ke pokok persoalan. Karena pokok persoalannya mencemarkan nama baik itu menyangkut masalah ijazah. Nah, kalau ijazah itu betul dibuktikan di pengadilan asli, maka terbuktilah dua tersangka yang sisa sekarang, yaitu di pengadilan nanti namanya terdakwa, dua terdakwa itu terbukti mencemarkan nama baik. Tetapi kalau seandainya
tidak bisa dibuktikan ijazah itu asli, maka pencemaran nama baiknya atau fitnahnya ya tidak terbukti karena bukan mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu. Baik, Pak Susno, Rismon ini kan adalah ahli forensik digital. Sebelumnya juga banyak yang mengatakan Rismon ini sulit dijadikan tersangka begitu, tapi akhirnya dia mengajukan RJ sendiri. Analisa Anda apa yang terjadi di baliknya? Saya tidak mau mencampuri urusan pribadi, tapi saya secara yuridis saja bahwa RJ itu dapat dibenarkan secara hukum. Nah, tentang ini, mengapa dia berbalik arah, ini hanya Pak Rismon lah yang tahu. Dan Pak Rismon lah yang siap untuk menerima penilaian dari publik gitu. Saya tidak memberikan penilaian di sini bagaimana Pak Rismon, tapi sekarang kalau kita buka di media sosial gitu, betapa kasihannya dengan Pak Rismon ya, menerima cacian, cercaan dan sebagainya. Itu ya silakan lah, itu kan hak prerogatif Pak Rismon bahwa dia minta jalannya untuk mendapatkan menyelesaikan ini. Ya, tentang dulu dia mengatakan sampai mati di dalam penjara dan sebagainya, itu urusan pribadi dia, kita tidak campuri lah. Baik, lalu untuk bisa mengabulkan RJ ini, faktor-faktor apa yang biasanya dipertimbangkan oleh penyidik? Faktor satu, adanya permohonan maaf ya, tertulis. Kemudian bagi yang melaporkan dia menerima permohonan maaf itu ya. Kemudian setelah itu, karena ini tidak menyangkut ganti rugi karena tidak ada kerugian material dan sebagainya, baru penyidik menilai sesuai standar hukumnya, yaitu pasal di UHAP, yaitu hukum acara pidana kita yang baru, tentang apa syaratnya RJ ini, misalnya ancaman hukuman dan sebagainya. Kalau itu sudah terpenuhi semua, ya maka seperti tersangka yang dua terdahulu ya, Pak EG dengan Pak DHL itu dikabulkan. Kalau dikabulkan berarti sudah selesai pada tingkat penyidikannya. Baik, sebelumnya kita juga mendengar pernyataan mantan Wakapolri Ogroseno bahwa RJ ini minimal harus ditangani oleh Jenderal Bintang 2 agar akuntabel. Pendapat Anda seperti apa? Ya, itu saya kira boleh saja Pak Ogro, mungkin karena Pak Ogro tahu persis gitu ya persoalannya, karena Pak Ogro kan pernah menjadi ahli di dalam perkara ini ya di pengadilan, kemudian pernah mungkin berdiskusi dengan Pak Rismon dan sebagainya, mungkin dia tahu kejiwaan, tahu dan sebagainya, sehingga Pak Ogro sampai berucap kata-kata gitu. Kita memaklumi juga ya. Kalau saya ya yang penting penyidik gitu, sudah ditangani oleh penyidik yang berwenang dalam melakukan penyidikan perkara ini, dan setelah memenuhi syarat semua berarti RJ sudah gitu. Secara hukum saya menilai. Saya tidak menilai secara psikologis tentang akibat, tentang kejiwaan dan sebagainya, saya tidak masuk di situ. Baik, Pak Rismon ini sudah berbalik arah. Lalu seperti apa ini akhirnya menurut Anda akan mempengaruhi tersangka-tersangka lainnya? Tergantung kejiwaan daripada Pak Roy Suryo dengan Ibu Tifa. Tapi kalau secara hukum, RJ ini tidaklah mempengaruhi bahwa ijazah itu asli apa palsu, tidak ditentukan oleh RJ gitu. Baik, Anda lihat ke depan tantangannya seperti apa untuk penyidik? Tantangan ke depan untuk penyidik, saya yakin perkara ini tidak tuntas-tuntas karena ini belum sependapat atau petunjuk-petunjuk dari penuntut umum belum terpenuhi oleh penyidik. Walaupun sesuai informasi yang berkembang di media ya, telah memeriksa sekian ratus saksi, sekian puluh atau sekian ratus ahli, kemudian telah mengumpulkan barang bukti sampai 700 dan sebagainya. Bukan jumlahnya gitu. Kita tidak dalam penyidikan perkara itu jumlah atau kuantitas itu bukan standar ya. Standarnya itu adalah kualitas. Alat bukti yang dikumpulkan itu satu sama lain harus bersesuaian. Nah, soal jumlah itu saksi memang ada jumlah. Saksi minimal 2 orang, itu minimal 2 orang. Kalau ahli tidak ditentukan berapa jumlahnya. Barang bukti juga tidak ditentukan berapa jumlahnya. Tetapi barang bukti
keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan daripada terdakwa kalau di depan pengadilan harus saling bersesuaian satu sama lain. Dan unsur-unsur yang disangkakan atau di depan penyidik sangkakan, kalau di pengadilan yang didakwakan itu harus terpenuhi semua. Tidak boleh ada satu unsur dari pasal yang didakwakan terlewati. Baik, kalau kita melihat kasus ini, apakah menurut Anda ini adalah cerminan untuk kasus-kasus lainnya juga di masa depan, terutama terkait dengan data-data publik? Iya, karena data publik kan baru terbuka luas, diizinkan dipublikasikan setelah adanya sidang komite informasi ya, baru dibuka. Mestinya tak perlu sampai sidang-sidang begitu gitu untuk mempercepat jalannya pemeriksaan dan penyidikan harus diberikan gitu. Nah, ini bagus ya. Nah, sekarang juga pelajaran juga baik untuk penyidik, pelajaran bagi penuntut, dan pelajaran bagi hakim ya. Ini nanti kalau perkara ini sampai dengan sidang, kita akan lihat nantinya apakah dalam hal pencemaran nama baik atau fitnah atau undang-undang ITE yang menyangkut asal muasalnya itu ijazah palsu apa tidak, itu perlu dibuktikan bahwa ijazah itu palsu apa tidak atau tidak. Nah, kalau tidak berarti ada salah satu unsur penyebab yang tidak terbukti gitu. Nah, kita lihat berani nggak penuntut umum menerima perkara ini dari penyidik dengan tanpa membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau tidak. Kemudian berani nggak hakim misalnya menghukum bahwa terdakwa akan dihukum tak perlu membuktikan ijazah itu palsu apa tidak. Berani nggak? Gitu. Kalau berani ini suatu presiden yang bagus gitu ya. Bahwa perkara itu boleh dipenggal-penggal gitu. Nah, kemarin kita heboh secara nasional ya bahwa perkara tidak boleh dipenggal gitu. Misalnya tentang kejadian di Sleman gitu. Nggak boleh dipenggal, ini satu kejadian gitu. Satu rangkaian. Nah, ini misalnya ijazah yang diduga palsu itu tidak perlu dibuktikan, tapi boleh disidangkan, ya terserah hakim. Kita pengamat, saya hanya mengamati saja gitu. Baik. Tapi kalau saya sebagai penyidik ya, dari jiwa saya sendiri pribadi ya, sebagai penyidik standar saya adalah hukum ya. Kalau perkara ini misalnya sudah maksimal dilakukan disidik ya, kemudian penuntut umum tidak bisa menerimanya gitu dengan petunjuk-petunjuk yang tidak bisa dipenuhi, ya saya hentikan ya. Baik, jika akhirnya kasus ini tidak bisa dibuktikan, lalu seperti apa ini menurut Anda akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kredibilitas Polri? Sedikit banyak berpengaruh ya. Kenapa berpengaruh? Karena orang akan menganggap, kenapa sih perkara yang terkait dengan ijazah palsu dan tidak palsu apa tidak suatu ijazah yang mengakibatkan pencemaran nama baik atau fitnah atau ITE dan sebagainya kok lambat gitu. Sedangkan Polri sudah bukan baru pertama ini saja menyidik sesuatu ijazah yang disangka palsu apa tidak. Udah sering sekali, baik menyangkut kepala daerah, bupati, wakil bupati, gubernur, baik menyangkut anggota parlemen kita, DPR pusat, DPRD gitu. Ini udah sering gitu, dan tidak berlama-lama gitu. Tapi ini kan sudah sampai 1 tahun gitu. Nah, ini apakah ada unsur politik, apakah ada unsur suatu kekuatan sehingga ini bisa lama gitu. Inilah yang akan menjadi tanda tanya dari publik gitu. Publik bertanya-tanya. Dan apapun juga ini bagus sekali ya untuk para pengamat hukum, para akademisi dan gitu, termasuk para praktisi hukum, penegak hukum ya, pengacara, penyidik, penuntut dan hakim. Kasus ini adalah suatu batu ujian gitu. Kasus yang mudah bisa jadi sulit karena terkait dengan perlu tidaknya dibuktikan ijazah itu palsu atau tidak, perlu apa tidak ijazah yang dipersoalkan itu dihadirkan di muka sidang apa tidak. Nah, kita lihat aja bagaimana nanti prosesnya. Ini suatu pelajaran bagi masyarakat Indonesia ini. Baik, Pak Susno, apakah menurut Anda diperlukan revisi undang-undang terkait untuk bisa mengantisipasi kasus serupa terjadi di masa depan? Tidak perlu, karena undang-undang kita sudah cukup jelas ya. KUHP, hukum pidana, baik hukum pidana lama yang warisan Belanda itu,
maupun hukum pidana yang baru itu sudah sangat jelas mengatur tentang pasal-pasal pemalsuan, penggunaan data palsu dan sebagainya, pencemaran nama baik, sudah sangat jelas. Kemudian hukum acara kita untuk membuktikan sesuatu perkara, baik di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan maupun di tingkat pengadilan, itu sudah sangat jelas caranya. Nah kemudian mengatur juga kalau perkara ini bolak-balik tidak sampai selesai sekian lama, itu harus diapakan, sudah jelas juga gitu. Jadi ngapain kita ubah lagi? Sudah bagus gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Juwaji sudah bersama kami kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Anke. Terima kasih. Hukum memang memiliki sisi tegas, namun ia juga memiliki ruang untuk pemulihan. Restorative justice bukan berarti hukum kalah, melainkan upaya mencari keadilan yang lebih substantif daripada sekadar jeruji besi. Mewakili rekan Tasya Ludmila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariana pamit. Terima kasih, sampai jumpa.